19 ya Pak, lupa. Iya, dulu tahun 95. 95 kalian belum lahir ya. 95 itu dia ada direkam. Nanti tak lagi saya lihat nanti ngobrolin pulang filmnya di ini. Baik, kita mulai ya kuliahnya seperti dan pekan depan kita kuis ya. Ya, karena saya belum bercerita dan udah di awal sampaikan kan. Ya, dan saya di kelas ini apa kelas yang B ya. Katanya itu saya tanyain mau kuisnya di pertemuan kelima atau pertemuan ke-6. Kita mahasiswa pertemuan ke-6 saja Pak, ya sudah, berarti pekan depan ya. Dan kuis saya sifatnya ini refresh ya, jadi ya saya berusaha ya tuh ya Agus lihat video itu ya, itu ya maksudnya ya buat yang lain buat saya bahwa cari cara belajar yang efektif ya. Dan saya berusaha ya itu kuis saya sifatnya refresh ya, jadi kalau ataupun Anda nggak belajar, tapi ketika Anda memperhatikan ketika kuliah, dijamin, saya jamin kuisnya bisa dapat 100. Saya berusaha begitu, karena memang saya berusaha kuisnya itu sifatnya adalah refresh. Jadi itu ya soalnya nggak banyak, tapi itu menunjukkan ya mahasiswa ini memperhatikan apa tidak ketika kuliah. Gitu. Kalau ataupun nggak memperhatikan, kalau misalkan ya konsekuensinya probabilitasnya 2. Kalau misalkan memperhatikan tanpa belajar, saya jamin bisa. Tapi kalau misalkan nggak memperhatikan, ya konsekuensinya harus belajar. Ingin dapat kuis yang bagus, gitu ya. Baik, saya share screen dulu ya. Jadi share screen. Noval mana? Ketua angkatannya Noval ya? Ketua himanya ini Atika Putri ya. Iya Pak. Ayo bikin Mbak masa farmasi yang energik lagi gitu ya. Jadi kalian mahasiswa harus ini ya. Di antaranya apa? Main futsal bareng. Baik, kita lihat ini ya, ini saya. Udah kelihatan belum? Sudah Pak, terlihat Pak. Ya, pertemuan kelima ini kita akan membahas diskusi tentang sistem dispersi. Kalau di situ kasar, ya, dispersi dan emulsi ya. Dan ini nyambung seperti yang pekan lalu di dispersi koloid ya. Jadi sistem dispersi secara general itu dibagi 3. Mana ya? Kalau nah, Novel udah muncul, ketua angkatan. Ada ini di kemarin ya, koloid dan jadi sistem dispersi pada umumnya ada 3, molekular, koloid dan kasar. Ya. Jadi itu kalau tidak dinyatakan lain, suspensi, emulsi itu dispersi kasar. Ya. Dan sekali lagi jangan ragu kalau misalkan disebut nanosuspensi, nanoemulsi ya bukan lagi termasuk dalam dispersi kasar, tapi dia termasuk dalam dispersi koloid, ya, karena tidak semata-mata ukurannya, tetapi juga sifatnya berubah. Ya, ya kemarin sudah disampaikan, ya, waktu kuliah bahwa kalau dispersi molekuler itu antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya itu terdispersi molekuler, nggak bisa lagi kita melihat mana fase terdispersinya, mana medium pendispersinya, ya. Di antara itu sifatnya. Kemudian yang koloid adalah fase terdispersi dan medium dispersi masih bisa dilihat, ya. Tetapi dengan tertentu. Di antaranya di sana dengan mikroskop elektron. Sementara kalau yang dispersi kasar, ya, ini fase terdispersi, medium dispersinya jelas sekali kita bisa lihat karena dia tidak bisa melewati kertas saring, filter paper atau membran semi permeable. Ya. Ini sedikit tadi, jadi dispersed phase, fase terdispersi, continuous phase,
fase continuous atau medium berdispersi and interface di sini antar muka. Ya. Makanya ini saling terkait ya. Fenomena antar muka, mikromeritik, sistem dispersi ya. Kemana apa lagi ya? Antar muka, mikromeritik, koloid, ya. Sekarang dispersi ya. Dan semuanya saling terkait ya. Nah, ini sistem dispersi kasar ya. Konsep dasarnya tadi sudah saya ulangi ya. Di sini ada dalam kurung colloid levopic. Nah, ada yang ingat colloid levopic itu apa? Halo? Ada yang ingat colloid levopic itu apa? Kalau dulu di zaman saya itu ada yang ini ya, ininya dulu ini guyonannya ya. Sekarang nggak inget, kemarin nggak ngerti Pak, ya udah wes gitu kan. Ada yang inget colloid levopic itu apa? Atau kemarin ya? Oh belum nonton video ini juga ya, video karena pekan lalu kan nggak smooth kuliahnya. Jadi saya sedikit ulangi ya. Jadi dispersi kasar ini ada juga dia nyebutnya di ini ya, colloid levopic. Jadi colloid levopic itu dia fase terdispersi dan medium berdispersinya itu tidak suka ya, solvent heating tidak suka ya. Kalau yang liofilic colloid dia suka, jadi dia langsung terdispersi segera. Kalau ini enggak ya. Sehingga kalau liofilic colloid itu dia simple ya. Cara mendapatkannya itu cukup simpel. Sementara kalau dispersi kasar atau colloid levopic ya itu cara mendapatkan ya, memperoleh menjadikan bentuknya itu tidak simpel. Ya. Nah, ini konsep dasar lagi ya, bahwa yang namanya suspensi ya, suspensi itu adalah zat-zat padatan. Jadi fase terdispersinya itu bentuknya padatan, bisa serbuk, bisa kristal, bisa granul, bisa pelet, dia bentuknya padatan dan dia terdispersi ya dalam suatu pembawa yang cairan. Biasanya di sini suspensi itu pembawanya adalah aqueous phase, fase-fase yang berair ya. Atau kalau tidak dinyatakan lain ya, suspensi itu fase berdispersinya atau medium berdispersinya adalah air ya. Jadi ini konsep ini. Jadi karena seringkali ya mahasiswa itu ketika ditanya hal apa yang membedakan suspensi dan emulsi, mahasiswa seringkali terbolak-balik ya. Dan jelas sekali kalau suspensi itu dia fase terdispersinya adalah padatan. Sementara kalau emulsi, fase terdispersi dan medium pendispersinya adalah cairan. Tinggal ya, apakah yang terdispersi itu minyak atau air, dan kebalikannya. Jadi kalau misalkan fase terdispersinya adalah minyak, medium pendispersinya adalah air. Sementara kalau fase terdispersinya air, medium pendispersinya adalah minyak. Ya. Jadi saya ini kan bahwa suspensi itu fase terdispersinya adalah padatan, medium pendispersinya adalah cairan. Sementara emulsi fase terdispersinya itu fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan. Tetapi dia ya, tidak dapat terdispersi. Ketika dia mau didispersikan, ini dia butuh metode, butuh pendekatan untuk mendapatkan atau memperoleh bentuk yang diinginkan. Ya. Dalam hal ini untuk membentuk suspensi, karena untuk mensuspensikan padatan dalam cairan ini tidak katakanlah tidak sesimpel
ketika dia bentuknya adalah kolloid liofilic. Itu juga ini. Ya. Jadi saya ini kan bahwa suspensi itu fase terdispersinya adalah padatan, medium terdispersinya adalah cairan, kalau tidak dinyatakan lain adalah air. Sementara emulsi, fase terdispersinya dan medium terdispersinya cairan. Cuman karena ini heating, ya, sehingga tinggal bergantian. Kalau fase terdispersinya adalah minyak, maka medium terdispersinya adalah air. Kalau fase terdispersinya air, medium terdispersinya adalah minyak. Dan ini untuk katakanlah untuk riset-riset tertentu bisa dilakukan juga pendekatan dengan emulsi ganda. Jadi minyak didispersikan ke dalam air, jadi dia sudah dalam bentuk emulsi OW, kemudian didispersikan lagi dalam minyak. Istighfarha qalbiya surfifa. Ya. Lagi itu. Ya. Nah, terus kenapa kok ada sistem dispersi suspensi, ada sistem dispersi emulsi. Nah, ini alasannya diantaranya, ya. Jadi obat itu tidak insoluble, dia tidak larut. Jika tidak dinyatakan lain, jika tidak ada pernyataan lain, maka di sini insoluble ini adalah insoluble in water, tidak larut dalam air. Ya, kayak tadi kan kalau suspensi misalkan ada padatan, yang partikel-partikel yang berbentuk padat yang tidak larut dalam air, dan dia diharapkan didispersikan di sana, atau dalam konteks lebih jauh mau membuat suatu sediaan farmasi cairan, ya ada cairannya, maka dia suspensi karena dia padatannya tidak terlarut, insoluble. Sementara kalau misalkan minyak, ya, minyak pasti dia insoluble terhadap air kan, insoluble dalam air, sehingga makanya dibuat emulsi satu. Jadi ada obat yang insoluble, tentunya kalau tidak dinyatakan lain, sekali lagi in water. Kemudian alasan berikutnya, terdapat ya, beberapa obat atau sebagian besar obat atau sebagian obat itu dia lebih stabil dalam bentuk suspensi atau emulsi. Ya. Jadi dalam beberapa obat dia stabil dalam bentuk suspensi dan emulsi. Sekarang pertanyaannya, loh Pak, tadi kan misalkan suspensi, kan fase terdispersinya adalah padatan. Ya. Bukannya padatan itu lebih stabil di dalam bentuk padatan juga Pak, misalkan tablet. Ya. Tergantung. Ya. Jadi ada beberapa obat ya, yang dia lebih stabil dalam bentuk suspensi atau dalam bentuk emulsinya. Kemudian alasan berikutnya adalah terdapat suatu kebutuhan untuk mengendalikan, untuk mengontrol laju pelepasan obatnya. Jadi obat-obat tertentu ya, ketika dia mau dibuat dalam bentuk sediaan yang mengandung air, berair ya, dan di sana diharapkan pelepasannya itu tidak immediate, tidak langsung. Salah satu pendekatannya adalah dengan dibuat dalam sistem dispersi suspensi atau emulsi. Kemudian alasan berikutnya adalah obat itu mempunyai rasa yang ya kebanyakan obat itu rasanya kebanyakan pahit, atau kalau nggak gitu obat itu umumnya sifatnya asam atau basa. Jadi makanya di sini tuliskannya adalah drug has bad taste. Jadi dia mempunyai rasa yang buruk. Ya. Tentunya untuk sediaan oral. Sekali lagi the most favorite delivery route, jadi rute pengantaran yang paling familiar dan paling disukai di sana oleh konsumen, oleh masyarakat adalah obat yang diberikan secara oral. Dan kebanyakan obat itu mempunyai rasa yang tidak menyenangkan. Ya. Nah, sehingga salah satu cara untuk menutupi rasa obat yang tidak menyenangkan itu, maka dibuatlah
suspensi atau emulsi. Ya, contoh yang paling simpel paracetamol. Paracetamol itu bentuknya macam-macam. Ada yang dia dalam bentuk larutan, molekuler, ada yang dia bentuknya suspensi. Ya. Kalau emulsi saya belum menemukan suspensi. Nah, nah di antaranya salah satu tujuan dia dalam dibuat untuk suspensi, ya itu adalah untuk menutupi rasa paracetamol yang pahit. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Karena ini sesuatu yang ini basic yang mendasar, jadi supaya mahasiswa nggak terbolak-balik. Karena ya, kalau nggak ada pertanyaan saya mau bertanya untuk mereview. Ya. Ya. Jadi apa bedanya larutan, suspensi, dan emulsi? Terus ke aku ngomong sama siapa? Mau ngomong ke sini apa aja? Posisi mute ya. Ayo. Apa? Apa bedanya larutan, suspensi, dan emulsi? Ini tuh. Ini perlu ini kan dan nggak perlu dihafal, tapi kalian harus benar-benar ya pahami dan ya, sebenarnya ya tadi tanpa dihafalkan, tapi ketika kalian membayangkan secara fisik, ini kan farmasi fisik ya, ya itu dijamin deh kalian nggak akan ketika dibolak-balik ya itu kalian nggak akan bingung. Halo? Tadi nggak ada pertanyaan karena saya Izin nanya. coba Pak. Ya sip ya, Atika Putri, wah ketua himanya. Ingar sesung pilodo. Ya. Apa? Ya, silahkan. Gimana? Izin mencoba Pak. Untuk suspensi itu padatan yang terdispersi dalam cairan, tapi kalau misalnya emulsi itu cairan dalam cairan. Nah, cairannya itu bisa minyak dalam air atau air dalam minyak gitu. Kalau larutan? Kalau larutan itu cair, Pak. Ya, sama. Suspensi juga cair, emulsi juga cair. Tadi kan makanya saya pertanyaannya kan apa bedanya larutan, suspensi, emulsi. Tadi yang disampaikan oleh Atika Putri terkait dengan suspensi dan emulsi. Sekarang larutan. Terima kasih Atika Putri. Tapi kalau misalkan Atika Putri mau menambah jawabannya, feel free. Silahkan. Ayo. Ada? Kalau nggak ada buat PR ya. Nah, Noval. Tadi yang kurang ini apa? Larutan sama Ya. izin jawab. Kalau larutan Apa? itu zat padatnya larut dalam air, tapi terus kalau solusi itu zat padatnya terdispersi dalam air. Larutan? Zat padatnya tuh larut dalam cairan. Terus? Kalau tadi solusi zat padat itu apa? Suspensi, maaf Pak, suspensi. Zat padatnya itu terdispersi di dalam cairan. Terus? Nah, baik. Ya. Larutan dengan tadi karena Novel sempat nyebut istilah solusi. Larutan dengan solusi sama apa enggak? Sama Pak. Sama. Ya. Jadi solution kalau dalam bahasa Inggrisnya larutan itu solution. Nah, oke, baik, terima kasih Atika Putri sama Noval ya. Tolong ini sekali lagi ini enggak perlu dihafal, tapi kalian sekali lagi coba dibayangkan ya. Dibayangkan secara fisik ya. Jadi kalau larutan ya, itu dia ya fase terdispersinya itu bisa padatan ya, atau juga cairan ya, tetapi dia terdispersi secara molekuler
yang mana medium pendispersinya adalah cairan juga. Kalau tidak dinyatakan lain, medium pendispersinya adalah air. Dan dia terdispersi molekuler. Ya, terdispersi molekuler ketika dia sudah terlarut sempurna, ya, itu tidak bisa lagi dibedakan mana fase terdispersi, mana medium pendispersi. Dengan menggunakan mikroskop elektron pun kita nggak bisa melihat lagi. Ya. Anda bayanginnya, ya, sirup, ya, ini kita lagi bulan puasa, sirup, ya. Ada banyak iklan sirup marjan segala macam. Ya. Sirup itu kan isinya adalah gula, ya. Tapi ketika dia udah dalam bentuk sirup, ya, dia udah terdispersi secara molekuler di dalam air, kita nggak bisa lagi lihat bentuk gulanya. Ya. Itu larutan. Ya, kalau suspensi, ya, dia terdispersi, ya, dalam ukuran bukan molekuler. Ya. Ya, atau gambarannya begini, biar nggak ini, jadi ya, terus kalau tidak dinyatakan lain, dengan saya bilang tidak dinyatakan lain, suspensi terdispersi secara kasar. Ya. Karena kalau emulsi terdispersi secara apa, ya, kasar, ya, gitu. Ya, jadi apa bedanya larutan dengan, ya, kalau suspensi itu padatan, kalau emulsi cairan, terdispersi dalam cairan. Ya, lalu Rizky Agus ada yang tanyakan? Belum ada, Pak, untuk sekarang. Benar. Mikir-mikir kayak ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Atau mikirin kapan ya futsal gitu ya? Ya, baik. Ya, tolong. Jadi kalau dibolak-balik itu ya konsepnya ya, molekuler, terdispersi, kasar. Dan kalau molekuler nggak bisa dilihat dengan apapun itu, ya kalau terdispersi secara kasar kita bisa melihat dengan, kalau kasar sekali kita bisa melihat dengan mata telanjang. Kalau terdispersi secara koloid, ukuran nano, kita bisa melihatnya menggunakan mikroskop elektron. Ya. Ini alasannya, ya. Kemudian rute pemberian, rute administrasi atau rute pemberian, ya, di sini. Oral is the first number, ya. Oral nomor pertama. Jadi rute pemberian secara oral itu rute pemberian yang paling disukai dan paling familiar, paling favorit, ya, oral. Okular itu lewat mata, ya. Otik ini lewat hidung atau telinga, teteskan. Rektal lewat anus, parenteral lewat parenteral, ya. Dia dengan biasanya dengan diinjeksikan atau dia melintasi, ya, membran atau kulit, ya, parenteral, ya. Kemudian topikal, ya, kalau parenteral dengan menembus kulit, ya, biasanya melalui diinjeksi, disuntikkan. Kalau topikal melalui dioleskan ke kulit. Ya. Rute pemberian ini rute pemberian yang dapat dilewati, ya, oleh suspensi dan emulsi. Jadi suspensi emulsi dapat diberikan secara oral, dapat diberikan secara okular, otik, rektal, parenteral, topikal. Rektal gimana, Pak? Rektal, ya. Rektal mungkin selama ini Anda sejauh ini mungkin tahunya supo, ya. Tapi saat ini currently, ya, sudah beredar juga sediaan yang bentuknya itu semi solid, semi cair. Nah, semi cair itu ya antara suspensi atau emulsi. Ya, kenapa dikatakan semi cair, semi liquid atau semi solid, semi padat, ya? Karena apa? Karena dia punya viskositas di sana, dia punya konsistensi di sana, tapi dia bisa mengalir. Ya, ya, itu kalau dilihat sistem dispersinya, ya umumnya antara suspensi atau emulsi. Jadi ini adalah rute pemberian yang dapat diberikan dengan menggunakan pendekatan sistem dispersi
suspensi dan emulsi. Ya. Ya. Larutan gimana Pak? Larutan umumnya di oral, okular, otik, parenteral. Ya. Rektal sependek yang saya ketahui belum ditemukan ini, ya. Belum ada yang sependek yang saya ketahui, saya belum menemukan sekian farmasi yang menggunakan sistem dispersi molekuler atau larutan yang dia diberikan secara rektal, termasuk juga topikal. Kenapa demikian? Ya, ini kita berpikir, ya. Jadi saya sampaikan bahwa ini ada resep pemberian yang dapat diberikan ketika kita membuat obat, ya, atau kita mengetahui suatu obat yang menggunakan sistem dispersi, suspensi, dan atau emulsi. Ini adalah rute pemberian obat yang dapat dilaluinya, atau kita dapat menggunakan untuk pemberian obat melalui ini. Nah, tetapi yang untuk yang larutan, saya ulangi, larutan saya belum menemukan untuk yang dapat digunakan untuk rektal dan juga topikal. Kira-kira kenapa? Halo? Yang bisa dapat, ya tentunya dapat penilaian. Pokoknya saya tenang aja, pokoknya kalian ngomong, ya akan saya ingat. Nanti pas saya nilai keaktifan, oh ini aktif. Mas, nangkep nggak pertanyaan saya? Ya. Tadi ya, saya ulangi, dari rute pemberian ini, oral, okular, optik, rektal, parenteral, topikal, ini adalah untuk yang suspensi dan emulsi. Sementara yang larutan, ya, tadi saya belum menemukan untuk yang dapat digunakan melalui rektal dan juga topikal. The question is why? Kira-kira kenapa? Halo? Ini nyambung dengan alasan reason for use, alasan digunakannya. Ya. Kita menggunakan sistem dispersi koloid, dalam hal ini sistem dispersi suspensi dan emulsi. Kira-kira kenapa? Mengapa larutan belum ditemukan digunakan untuk rektal dan topikal? Halo? Izin menjawab, Pak. Ya, sip. Ya, Rizky aku. Mungkin kalau yang buat topikal itu mungkin karena itu ya, Pak. Kalau misalnya larutan tuh ntar sifatnya jadi kayak nggak efektif gitu loh. Kayak ntar lembab terus basah, nggak kering di kulit. Terus malah ntar kalau nggak cocok bisa kayak lengket-lengket gitu. Ya, itu kata Rizky Agus. Ya. Yang lain ada yang mau berpendapat? Ya, kalau dari Rizky Agus dari sisi kenyamanan gitu ya. Iya. Larutan untuk topikal itu kelihatannya nggak nyaman Pak. Gitu. Yang lain ada yang mau berpendapat? Tenang aja, salah nggak dia akan disalahkan, nggak akan dibully. Feel free to speak. Ayo. Nggak ada. Ya. Satu, nggak ada. Oke, sekarang saya coba mengajak Anda untuk berpikir ya. Larutan itu kan ibaratnya seperti air ya. Ya enggak? Larutan seperti air. Ya. Sirup itu kan air. Seperti air kan? Ya. Ya enggak? Sekarang coba Anda bayangkan ketika Anda misalkan katakanlah punya katakanlah ya, punya jerawat ya kan, masa-masa ini punya jerawat. Terus habis itu kalian jerawat itu Anda coba beri obat yang sifatnya seperti air. Apa kira-kira yang terjadi? Halo? Langsung kering bukan Pak jadinya? Langsung kering kata Naifal. Ya. Ketika langsung kering apa yang terjadi? Obatnya
bekerja dengan maksimal. Nah, ini ketua angkatan yang baik, memberikan ingar sosum tulodo. Nah, ya, nah ini kan. Jadi kalau misalkan Anda bayangin itu kan ya, posisi seperti air kayak begitu, ya, itu nanti ya akan cepat menguap. Ketika cepat menguap apa? Obatnya nggak akan terdeliver, nggak akan terhantarkan seperti yang kita harapkan. Makanya coba cek yang namanya obat jerawat, nggak ada yang bentuknya larutan air. Ya. Bentuknya kalau nggak krim, ya salep, gel, ya, lotion, yang intinya di sana adalah berbentuk yang dia dapat menahan atau memberikan waktu kontak, ya, tidak segera pergi. Nah, waktu kontak itu tujuannya adalah supaya obatnya dapat berdifusi, ya. Senyawa yang ada di dalam obat anti jerawat itu bisa dapat berdifusi melalui kulit dan masuk ke dalam di bawah lapisan kulit. Begitu. Nah, ini salah satu reason for use tadi. Tuh, ya. Alhamdulillah. Jadi ini ya gitu ya. Berarti emang ini makanya nggak usah dihafalkan tapi berpikir gitu. Ini ada di sini ya. There is a need to control the rate of release of the drug. Jadi ada kebutuhan ya untuk mengontrol, untuk mengendalikan laju pelepasan dari obat itu. Nah, di antaranya ya, dengan meningkatkan waktu kontaknya. Salah satu cara untuk meningkatkan waktu kontak adalah dibuat sediaannya itu ya, dalam konteks ini ya menggunakan distorsi, suspensi dan atau emulsi. Ya. Sekarang masuk ke sini ya. Jelas yang benar-benar jelas ini ada rekamnya nanti bisa diinginkan lagi. Ya, suspensi. Kenapa suspensi farmaseutik? Ya suspensi yang terkait dengan farmasi. Ya. Ada dispersi kasar yang di dalamnya terdispersi partikel-partikel padat ya, yang tidak larut dalam medium cair. Ukurannya diameter lebih besar dari 0,1 mikrometer. Ya. Suspensi BSDA yang mengandung bahan tak larut yang jika terlarut sering memiliki rasa yang tidak enak. Menyediakan BSDA sesuai untuk makannya dermatologis ya, pada kulit ya. Dan terkadang dalam membran mukosa dan untuk membran obat tak larut secara parenteral. Ya, ini konsepnya. Sekali lagi tadi saya sudah bahwa dispersi kasar yang dimana fase terdispersinya adalah padatan dan medium dispersinya adalah cairan. Nah, fase terdispersi atau ya partikel ya atau padatannya itu dalam suspensi dia insoluble, tidak larut dalam air. Sehingga terkadang sometimes ketika kita berupaya untuk mencampurkan substansi-substansi tersebut, mereka tetap di dalam klasternya. Ya. Mereka tidak mau. Ya, makanya tadi koloid leofobik nggak suka dengan pelarutnya. Ya, kalau ini benar-benar nggak suka sehingga dia tidak ada fenomena antarmuka yang maksudnya yang terdissolve di sana. Ya. Jadi kalau yang ya larutan itu terdissolve sempurna, kalau koloid leofilik kemarin ya dia ya terdissolve ya tetapi tidak sempurna. Kalau di sini suspensi dia terdisperse, dia tidak larut tapi dia tersebar dalam medium dispersinya di sini. We therefore say it is insoluble, bahwa partikel atau fase terdispersinya itu insoluble in water. Contoh kalk itu kalsium laktat ya plus air, jadinya suspensi. Kalau misalkan saya nggak tahu nih mas anak generasi zaman sekarang, kalau dulu zaman saya kecil itu saya sering misalkan main karambol, main apa itu hukumannya di yang kalah dicoret dengan ya kalau sekarang namanya musilaku amili, jadi dicoret dengan larutan kanji putih-putih kayak dibedakin gitu.
suspensi. Eventually dan akhirnya ya partikelnya itu sink, tenggelam di dalam dasarnya dan membentuk sedimen. Makanya ya suspensi itu dapat diamati secara kasat mata dia bersedimentasi. Kalau tadi saya mengambil contoh yang larutan tadi, ya, itu sirup, larutan gula. Kalau ini kita bisa melihat sekali, ini sekali misalkan ini adalah kopi yang kopi tubruk. Ya, kita lihat, ketika diaduk dia terdispersi ini, tapi lama-lama ada yang langsung sekian menit dia langsung tersedimentasi, langsung terpisah, ada yang nunggu pelan-pelan. Itulah suspensi. Sehingga kita bisa melihat mana fase terdispersi dan mana medium pendispersinya. Ya. Kemudian apa yang disebut dengan suspensi yang baik? Ya. Suspensi yang baik, suspensi dinyatakan baik ketika yang pertama bahan tersuspensi atau fase terdispersinya itu tidak mengendap secara cepat. Kemudian partikel-partikel yang turun ke dasar wadah, ya, yang tersedimentasi, yang mengendap itu tidak membentuk gumpalan padat, tetapi ya harus dapat diresuspense, dapat didispersi kembali dengan mudah dan menjadi campuran homogen jika wadahnya itu dikocok, diremix. Ya. Jadi tidak mengendap terlalu cepat, ya. Tapi ketika misalkan akhirnya dia mengendap, ya, dia tidak mengendap cepat, tetap mengendap. Tapi ketika ada terbentuk endapan, tersedimentasi, dia mudah diresuspensi atau diredistribusi atau diredisperse atau direkonstitusi. Berikutnya tidak terlalu kental. Kenapa? Supaya dapat dituang dengan mudah. Ini jadi melalui tutup botol atau melalui jarum suntik ketika dia diberikan secara parenteral. Ini jadi tidak mengendap secara cepat. Ya, ketika dia mengendap, dia dapat mudah direkonstitusi kembali dan tidak terlalu kental. Dia punya viskositas. Viskositas suspensi lebih tinggi dibandingkan dengan air larutan, lebih kental. Tapi kalau dia terlalu kental, dia nggak bisa dituang. Makanya tidak boleh terlalu kental. Ini fenomena suspensi. Ya, kemarin di fenomena antarmuka ada namanya pembasahan. Ini pembasahan. Ya, jadi ini fase terdispersinya, ini medium dispersinya, ada terbasahi di sini, kemudian terbasahi. Ya. Jadi makanya kalau suspensi, kalau untuk supaya ini dapat terbasahi, ya, dengan baik, ya, kita butuh satu lagi yang namanya again and again, kita butuh yang namanya surfaktan. Apa itu surfaktan? Halo? Cek sound. Surfaktan apa surfaktan? Halo? Apa surfaktan? Tadi kan saya bilang ketika fenomena wetting, pembasahan, ya, supaya dia dapat terbasahi dengan baik. Ya. Saya tadi menyebut again and again, lagi dan lagi kita butuh yang namanya surfaktan. Kemudian saya bertanya, apa itu surfaktan? Kayaknya saya sudah bolak-balik mengenai surfaktan. Apa itu surfaktan? Halo? Halo, Pak. Ya, Sumaya. Nah, Sumaya again. Sumaya, Atika Putri. Pokoknya saya berusaha tidak menunjuk, ya. Jadi ya feel free. Jadi kalau misalkan yang jawab orang-orang itu saja, feel free, kita bebas. Ya. Ya, biar pada speak, biar pada ngomong. Gimana Sumaya, Pekalongan? Ya, Pak. Kalau menurut saya, surfaktan itu senyawa yang menurunkan tegangan permukaan, ya, Pak. Senyawa yang menurunkan tegangan permukaan, tegangan antar muka. Yes. Kenapa surfaktan bisa menurunkan tegangan permukaan? Oke, Sumaya. Bebas, ini pertanyaan buat siapa saja.
Tadi semuanya sudah menjawab bahwa surfaktan itu senyawa yang dapat menurunkan tekanan permukaan. Nah, sekarang saya nanya, kenapa surfaktan bisa menurunkan tekanan permukaan? Kayaknya di fenomena antarmuka ini jelas dibahas dengan surfaktan. Pemain dispersi koloid juga ada surfaktan. Nah, suspensi emosi kita juga butuh surfaktan. Jadi Mau menjawab, ya, Pak? Fadilah, Umi. Gimana? Itu Pak karena dia punya kepala hidrofilik, terus punya ekor yang sifatnya Ekor yang halo? Wah, terkendala sinyal ini, Fadilah. ekornya hidrofobik, Pak. Kepalanya hidrofilik, ekornya hidrofobik atau lipofil. Terus kenapa kalau dia punya senyawa, kalau dia punya struktur seperti itu, kepalanya hidrofil, ekornya hidrofob atau lipofil? Pertanyaan ini buat bebas, ya, misalkan. Jadi apa itu surfaktan? Sumayah jawab. Terus saya nanya, kenapa surfaktan bisa menurunkan tekanan permukaan? Kata Fadilah, karena dia punya kepala, struktur kepalanya bersifat hidrofil, ekornya bersifat hidrofob. Terus bagaimana dia dapat menurunkan tekanan permukaan dengan struktur seperti itu? Halo? Itu Pak. Izin jawab Pak, itu ntar Nah, silakan, Nova. Pokoknya kita full free, kita liberalis nih, demokrasi bebas. ya, ini Pak, ntar surfaktannya tuh dia bikin struktur misal buat apa ya? Pokoknya bikin struktur misal deh Pak. Oke, Noval, katanya buat untuk membuat struktur misal. Tadi ada perempuan, itu tadi dia mau jawab terus Noval. Bagaimana surfaktan yang mempunyai struktur kepalanya hidrofil, ekornya lipofil, itu dapat mekanismenya bagaimana sehingga dia dapat menurunkan tekanan permukaan? Kata Noval dengan bentuk misel. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana dia bisa membentuk misel? Halo? Ayo. Pak, izin. Ya, Atika Setia. Izin menjawab Pak, mungkin surfaktannya itu jadi menggantikan menggantikan peranan gitu loh. Jadi molekul air di dalam itu jadi punya ikatan sama si surfaktan lebih tinggi gitu dibandingkan sama yang di dalam airnya itu sendiri Pak. Oke. Jadi tegangannya berkurang. Ya, baik. Itu Atika Setia itu kalau mekanisme surfaktan menurunkan tegangan permukaan air. Ya. Baik, itu tadi yang disampaikan Atika Setia. Kalau misalkan dia bagaimana dia dapat menurunkan tegangan permukaan mekanisme secara umumnya, ya. Kalau air ya tadi dengan dia mereplace menggantikan molekul air, ya, terus kemudian dia menurunkan gaya kohesi antar molekul dalam air, ya, sehingga gaya kohesinya terkurangi, ya, sehingga kohesi adhesi menjadi agak balance, terjadilah tekanan permukaan air turun. Kalau secara global tadi terkait dengan misel, ya. Halo, itu ada jawaban-jawaban kalian semua itu benar semua ya, nggak ada yang salah. Ya. Bukan ini kayak ini dribbling terus, ya, bulat alik terus. Tadi yang sampaikan Atika Setia itu fenomena atau bagaimana surfaktan dapat menurunkan tekanan permukaan air. Nah, sekarang kita agak ini tadi kan wetting, ya, kemasan di suspensi. Bagaimana surfaktan tadi yang kata Fadilah punya kepala hidrofil,
punya ekor lipofil, ya, itu dia dapat membasahi tadi. Kata novel membentuk misel. Gimana? Halo? Halo? Nggak ada yang mau speak? Kayaknya di kulit udah saya ini kan ya. Nanti coba di ini kan ya, diputar lagi tuh filmnya. Kayaknya di sana saya juga udah menjelaskan bagaimana surfaktan itu bisa menurunkan ya, tekan permukaan, tentunya dengan struktur dia yang hidrofil dan lipofil. Ya. Dan kayaknya saya juga ngasih permisalan dalam hubungan kita ini sehari-hari, ya. Dalam hubungan misalkan kalian bermahasiswa, ya. Nah ini misalnya seperti siapa? Seperti ketua angkatan, di sini ada Nova, ketua himpunan Atika Putri. Ini sebisa mungkin juga punya sifat seperti surfaktan. Ya. Ada teman-teman kalian yang mungkin dia susah terbasahi, dia sulit sekali untuk dikondisikan, diajak kerjasama susah. Nah ini ketuanya ini harus punya sifat surfaktan, ya. Harus punya sifat hidrofil, lipofil, ya. Sehingga nanti teman-teman kalian yang sulit terbasahi ini dia bisa ikut jadi teamwork, ya. Jadi jadi bagaimana ini kan di sini ya, yang mana lagi, ini ya, wetting ya. Bagaimana suatu partikel padat, fase terdispersi padat dapat terbasahi dengan mekanisme surfaktan? Halo, bisa lihat sini ya, saya ulangi lagi. Jadi di sini kan padatan, ya. Ini medium dispersi. Nah, ketika dari fase terdispersi, medium dispersi, ya, dia ada fenomena antarmuka di sana, tegak atau tegangan permukaan, tegang di sana, tidak nggak bisa mendisperse, nggak bisa menyebar dengan baik. Kemudian ditambahkan surfaktan yang dia punya kepala hidrofil, punya ekor lipofil. Nah, nanti surfaktan ini dengan sendirinya, ya, secara naturally, secara alam, dia akan mencari, jadi kan dia punya ya kepalanya hidrofil, ekornya lipofil, dia akan mencari di antara fase dispersi dan medium dispersi ini gugus-gugus struktur-struktur yang mana. Jadi nanti yang hidrofil dia akan mencari mana yang gugus yang hidrofil, kemudian yang lipofil dia juga akan mencari mana yang gugus yang lipofil. Seandainya nggak ada, nanti dia akan ini. Jadi nanti misalkan misalkan di sini hidrofil, lipofil semua. Bagian dari surfaktan yang lipofil akan mengikat ke akan berinteraksi, ya akan mendekat ke zat-zat padat yang lipofil ini, ada yang hidrofil. Sementara bagian surfaktan yang hidrofil, dia akan mencari bagian yang hidrofil medium dispersinya. Jangan nanti di sini partikel-partikelnya ini yang lipofil akan berikatan dengan sini. Nah, ekornya, kepalanya kan belum punya ikatan. Sebaliknya di sini. Nah, di sini nanti kepalanya berikatan dengan yang di air, ekornya nggak punya ikatan. Nah, makanya tadi kata novel sempat menyebut micelle, tambahkan lagi surfaktan. Ya. Sehingga nanti di sini tadi kepalanya, di sini yang free adalah ekornya. Ketika ada surfaktan, masih ada surfaktan yang berlebih ya, nanti kepala yang di sini dia akan berikatan dengan kepala surfaktan yang free, sehingga sementara yang di sini yang free adalah ekornya, dia akan berikatan dengan ekor yang free di sini, sehingga akan terbentuk micelle. Nah, dan pada saat CMC, konsentrasi micelle kritis terbentuk, maka fase terdispersi di sini dia akan terdispersi secara homogen di sini.
Ya. Mudah-mudahan kebayang. Jadi ekor hidrofil, ya, kepala hidrofil, ekor lipofil, ya. Nanti dia akan mencari like Drosophila itu di mana-mana berlaku. Ya. Makanya saya selalu dan sering mengatakan dan fenomena alam, misalkan kalian ini kelas A, pasti ada klaster-klaster koloni-koloni yang saya jadi saya jadi dosen sudah sekian tahun, pasti ada koloni-koloni yang misalkan novel misalkan senang bersahabat dengan ini saja, misalkan Rizky Agus misalkan ya suka dengan novel, pasti ada. Saya yakin seyakin-yakinnya di kelas A ini banyak koloni-koloni, ya enggak? Banyak koloni-koloni itu biar itu natural, itu like piece of life. Ya. Nah, orang-orang yang surfaktan nanti jadi dalam hal ini misalkan Noval sebagai ketua angkatan, Atika itu sebagai ketua hima, dia harus bisa menjadi surfaktan tadi. Ya. Misalkan begini, misalkan saya sebut koloninya Agus, dia cenderung hidrofil. Ya. Koloninya Alfi, dia cenderung hidrofob. Nanti misalkan Noval, dia harus mampu sebagai surfaktan, harus bisa menjadi hidrofil dan hidrofob. Nah, nanti Noval hidrofilnya akan mengikat kepada Agus, ya. Lipofilnya misalkan akan mengikat kepada koloninya Alfi. Nah, terjadilah nanti micelle, ya. Micelle itu ya katakanlah kumpulan-kumpulan yang sudah teragregat kan ada kemarin, ada di koloid. Nanti dia akan cenderung ini ya berkumpul. Nah, pada konsentrasi tertentu dia akan bentuk dispersi homogen. Gitu ya, mudah-mudahan diingat. Ini menurut saya konsep yang dasar dan sekali lagi harus dipahami. Nah, ini jadi formulasi suspensi yang bagus, dia dapat disuspend secara baik, secara mudah, kemudian dia dapat settle rapidly, ya, dapat mengendap ya secara cepat setelah di shaking, ya. Kemudian campuran obatnya itu homogen, kemudian stabil secara fisika dan kimia selama masa simpannya. Kemudian dia harus steril untuk setiap yang digunakan secara parenteral dan okular untuk mata. Dan dia harus mampu melewati atau dapat digunakan atau dapat dituangkan melalui siring untuk sediaan yang parenteral atau okular. Stabilitas fisik dari suspensi ini ya, ya, luas permukaan yang besar dari partikel yang terdispersi ini akan menghasilkan ya energi bebas permukaan yang sangat tinggi. Ya. Jadi energi bebas ini ya delta G energi bebas itu berkorelasi linear dengan luas permukaan. Ini adalah tegangan permukaan solid dan liquid, tegangan permukaan antara padatan dengan cairan. Jadi di sini ketika kita ingin mendapatkan delta G atau energi bebas yang besar, kita salah satu pendekatannya adalah dengan memperbesar luas permukaan efektifnya. Nah, makanya ya sekali lagi, makanya berkembang namanya nanosuspensi, nanoemulsi. Kenapa? Suspensi yang bukan nano, dia dispersi kasar, dia cepat mengendap. Tapi ketika berbesar lagi luas permukaannya, ya, di breakdown hingga ukuran, ya, dengan memperbesar luas permukaan efektif kan diantaranya dengan memperkecil ukurannya. Ya. Ketika dia dalam bentuk nanosuspensi, nanoemulsi, dia energi bebasnya sangat tinggi, sehingga dia kecepatan pengendapannya nanti ada gerakan Brown-nya tinggi. Ketika gerakan Brown tinggi, dia dapat melawan besarnya gaya gravitasi. Stabilitas fisik ini secara termodinamik dia tidak stabil, ya, dan harus diperhatikan secara termodinamik kalau mau stabil bagaimana. Dan dia dapat mengurangi tegangan permukaan antara padatan dengan cairan dengan menggunakan surfaktan, ya. Tetapi not often, ya, dia dapat mencapai delta G sama dengan 0. Ya. Dan stabilitas fisik ini, ya, namanya partikel, dia cenderung untuk datang berbarengan. Fenomena antarmuka ini erat kaitannya dengan suspensi. Dasarnya flokulasi atau caking yang ditentukan oleh gaya tarik menarik van der Waals, ya, melawan gaya tolak elektrostatik. Ini flokulasi, ya.
Kemudian di flokulasi ada kayak tolak menolak, repulsion, dan dipengaruhi oleh elektrolit muatan listriknya. Ya, ketika dia terbentuk terflokulasi, ini gaya tarik menariknya lebih besar dibandingkan dengan gaya tolak menolaknya. Nah, ini gaya dari luar yang beraksi pada suatu partikel, ya. Jadi gaya eksternal, ya, yang dapat mempengaruhi terkait dengan sifat dari partikelnya itu, diantaranya adalah gaya gravitasi, ya, ya, di mana V kali rho min rho 0 kali G. Ya. Terus kemudian juga dipengaruhi oleh ada namanya gerakan Brown. Gerakan Brown ini gerakan acak. Ya. Gerakan acak. Ya. Nah, kesetimbangan sedimentasi ya, ini terjadi ketika ya ini gaya gravitasi dinetralkan ya, atau dikendalikan dengan adanya gerakan Brown. Nah, sifat antarmuka, fenomena antarmuka kemarin sekian pertemuan 2 atau 3 pertemuan yang lalu. Nah, partikel-partikel dalam suspensi padatan, ya, fase dispersinya itu cenderung berflokulasi. Apa itu flokulasi? Membentuk gumpalan yang lunak dan ringan yang terbentuk karena gaya tarik menarik van der Waals yang lemah. Pada kondisi tertentu, partikel-partikel ini dapat menyatu dengan gaya yang lebih kuat dan membentuk agregat. Jadi dia ada kecenderungan dengan dipengaruhi oleh gaya van der Waals, ya. Ketika ini tidak dikendalikan, dia dapat membentuk agregat yang lebih kuat. Dan ketika terbentuk agregat yang kuat, ya, terbentuk caking, dari kata cake, ya, kue, ya, ini bisa menjadi masalah. Ya. Ya, cake ini terjadi karena pertumbuhan dan peluburan kristal yang menghasilkan suatu agregat padat. Jadi ketika suspensi sampai terbentuk cake, ini menjadi masalah. Kenapa? Karena ketika sudah terbentuk cake, nanti untuk diredispersikan kembali itu berat sekali. Ya. Membentuk reseptif aglomerat, baik bentuk flokulat maupun agregat, kemudian sebagai parameter kestabilan suspensi secara termodinamika. Nah, ini masih sifat antarmuka, ya, karena tadi melibatkan padatan dengan cairan. Ikatan kerja W atau energi luas permukaan delta G, energi bebasnya kalau delta atau dengan luas permukaannya didapat dengan membagi padatan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil sehingga menyebabkan luas permukaan total delta A yang digambarkan rujukan berikut, di mana gamma SL, tegangan permukaan SL adalah tegangan antarmuka antara ya, medium cair dengan padatan. Untuk mendekati pergerakan stabil ini, sistem cenderung mengurangi energi bebas permukaan. Kesetimbangan dicapai saat delta G sampai dengan 0. Kondisi dapat dicapai dengan mengurangi tekanan antarmuka atau lesi antarmuka. Bagaimana caranya? Jadi dengan ditambahkan surfaktan. Jadi delta G sama dengan 0, ya, itu dapat dicapai ya, diantaranya dengan mengurangi tekanan antarmukanya, ya, atau luas antarmukanya. Ya. Nah, ini dapat digunakan dengan menggunakan surfaktan. Jadi delta G ini energi luas permukaan, delta A luas permukaan, ya, luas permukaan, gamma SL ini dapat dipengaruhi dari surfaktan. Nah, tekanan permukaan dapat ditentukan menggunakan surfaktan, tapi biasanya tidak dapat dibuat sama dengan 0. Ya, dan kemarin atau ya kayaknya pertemuan sebelumnya saya juga mengatakan bahwa nah, ini juga semakin memperkuat. Kalau sebelumnya saya sering bekerja dengan mita potensial, makanya saya berani mengatakan bahwa sejatinya di dunia ini materi itu juga nggak ada yang benar-benar nilainya 0, ya pasti 0,0 sekian, 0, nggak pernah benar-benar berdiri 0. Ini lagi diperkuat di sini bahwa dapat diturunkan, tetapi sulit sekali mendapatkan nilai 0. 0 benar-benar 0,0000. Sehingga dapat dilakukan pada pecahan suatu emulsi. Dia dapat pada permukaan berpengaruh terhadap derajat flokulasi dan aglomerasi. Gaya tarik menarik ada tipe gaya van der Waals. Ya, ada kecenderungan sana, tapi gaya van der Waals itu tidak sekuat gaya ikatan kovalen, ya, ikatan van der Waals, ya. Dan gaya tarik menolaknya merupakan hasil interaksi lapisan rangkap listrik yang mengelilingi setiap partikel.
ketika ini bicara suspensi, surfaktan, fenomena antarmuka, kita juga nggak bisa melepaskan diri, menarikan diri dari ukuran partikel. Ini sesuatu yang sangat penting, ya. Sehingga ukuran partikel must be reduced dalam rentang tertentu. Semakin besar atau semakin kecil partikel sebaiknya dihindari. Ya. Kenapa? Partikel yang semakin besar dia akan mengendap lebih cepat. Ya. Partikel yang semakin kecil biasanya dia akan membentuk aglomerat. Sehingga dibutuhkan ukuran partikel tertentu yang diharapkan dia dapat memperoleh suspensi yang stabil. Bentuk partikel juga pengaruh. Ya. Bentuk partikel yang sferis, bulat, bola, itu lebih viskos dibandingkan dengan bentuk partikel yang sferis, yang bulat, itu biasanya lebih viskos dan dia mempunyai laju sedimentasi, laju pengendapan ketika dia bentuknya adalah over needle atau tidak beraturan. Ketika ini interaksi partikel-partikel, ada namanya zeta potensial, ada deflokulasi, ini fenomena interaksi antar partikel, dan ada istilahnya juga flokulasi. Pengendapan dan agregasi, ini terbentuk flok. Nah, kalau masih terbentuk flok atau flokulasi, itu masih relatif, masih bisa harapannya masih bisa diredisperse kembali. Tapi kalau ada bentuk cake seperti ini, itu sulit sekali untuk diredisperse. Suspensi akan kehilangan jaringannya, networks, ya, sehingga flux akan mengendap segera, tapi tidak akan membentuk peak, dan ini akan tadi easy to resuspend. Ya. Resuspend dan pengendapan dan agregasi ini biasanya dapat cake. Nah, kalau sudah terbentuk cake, ini is difficult, sulit untuk diresuspend atau dipisahkan fasenya. Ini volume sedimentasi, ini volume volume sedimentasi VO, volume original V0, F sama dengan setengah ketika VU-nya dibandingkan dengan V0 setengah, ini V1, ini 1,5. Partikel-partikel terfluktuasi terikat lemah, mengendap cepat, tidak membentuk gumpalan dan mudah disuspensikan kembali. Partikel-partikel yang terdeflokulasi mengendap secara perlahan-lahan dan pada akhirnya membentuk suatu sedimen dengan agregat dan gumpalan keras yang sulit untuk disuspensikan kembali. Makanya harapannya suspensi yang baik dia bentuknya terflokulasi, bukan terdeflokulasi. Karena kalau terdeflokulasi nanti kemungkinan terbentuknya cake itu cukup besar. Ini teori yang menjelaskan terkait dengan flokulasi atau deflokulasi. Misalnya di LVO, Derjaguin, N62, Verwey, and Overbeek ini yang menemukan, yang berbicara tentang jarak yang optimal. Ini energi, ini jarak. Ya. Ini kayak tarik, ya, kayak tariknya nekat awalnya, kemudian dia akan terjadi kayak tolak menolak. Nah, harapannya di sini no flux can form. Ketika semakin tinggi kayak energinya dan setengahnya semakin ini, dia sulit untuk dibentuk flokulasi. Kondisi deflokulasi, ini energi repulsinya, energi tolak menolaknya cukup tinggi. Partikel dia akan tersedimentasi cukup pelan. Partikel dalam sedimen compressed, ya, over time cukup lama untuk membentuk suatu agregasi cake. Nah, ini sulit untuk dirasuspend, ya, dengan pengocokan, dan ini membentuk supernatan yang turbid, yang turbid. Kemudian kondisi flokulasi, dia terikat secara lemah dan membentuk konglomerat fluffy seperti lumpur, ya. Terus kemudian dia mempunyai struktur 3D seperti gel, dan dia dapat mengendap secara cepat, tetapi dia tidak akan membentuk cake. Jadi dia resist close, cukup stabil ketika di packing, dan dia easily to resuspend, cukup mudah untuk diresuspensi kembali, dan dia akan membentuk supernatan yang clear, yang jernih. Ini flokulasi yang terkontrol, yang terkendali, ya.
agen flokulasi dia mengubah potensial zeta dari partikel ini yang berupa elektrolit, surfaktan yang bermuatan atau polimer yang bermuatan yang dia dapat menjerap absorpsi pada permukaannya. Ini muatan positif, muatan negatif. Ini flokulasi jumlah senyawa untuk flokulasi. Ya. Ini potensinya semakin turun. Ya. Ini tadi volume sedimentasinya VU per VO. Ya. Di sini dia non-caking, dan caking. Harapannya dia di non-caking. Ya, terkendali. Jika nilai zeta potensial absolut itu terlalu tinggi, maka dari sistem deflokulasi karena meningkatnya gaya repulsi dan dispersi dari cake-nya. Dan juga flokulasi terkendali, ya, terbasahi dan terdispersi dengan baik dapat dipertimbangkan untuk memastikan flokulasi terkendali hingga mencegah terbentuknya sedimen padat yang sulit didispersikan kembali. Nistan, ya, salah satu peneliti, membahas bahan-bahan yang digunakan untuk memastikan flokulasi dalam suspensi antara lain elektrolit, surfaktan, dan polimer. Flokulasi terkendali, elektrolit, ya, zat yang bermuatan listrik dapat bekerja sebagai bahan pemflokulasi dengan mengurangi barrier, ya, hambatan elektrik antar partikel melalui penurunan potensial zeta, ya, dan pembentukan jembatan antara partikel yang berdekatan yang menghubungkan partikel tersebut dalam suatu struktur yang longgar. Konsentrasi yang diperlukan oleh surfaktan untuk mendapatkan efek ini flokulasi terkendali perlu diperhatikan karena senyawa ini dapat bekerja sebagai bahan pembasah dan bahan pendeflokulasi. Jadi elektrolit, surfaktan, dan polimer hidrofilik. Polimer hidrofilik itu polimer yang suka air, ya, dan juga dapat bekerja sebagai koloid pelindung, ya. Dan partikel-partikel yang terlapisi dengan cara ini memiliki kecenderungan menggumpal lebih kecil daripada partikel yang tidak dilapisi. Yang perlu diperhatikan hal lain adalah temperatur. Semakin tinggi temperatur akan menyebabkan flokulasi, ya, secara sterik. Ini akan menstabilkan suspensi. Kemudian freezing akan menghasilkan pembentukan cake dan fluktuasi temperatur akan menyebabkan pertumbuhan kristal. Ini perlu diperhatikan terkait dengan temperatur. Emulsi tadi sudah sempat diingatkan adalah sistem yang tidak stabil secara termodinamika yang terdiri sedikitnya dua fase cair yang tak tercampurkan. Ya, salah satu terdispersi sebagai globule fase terdispersi, dalam fase cair lainnya kontinu atau medium dispersi. Nah, emulsi distabilkan dengan adanya bahan emulsi. Kalau suspensi tadi bahan suspensinya adalah suspending agent, kalau emulsi emulgator, dan suspending agent emulgator itu kebanyakan juga menggunakan mekanisme kerja surfaktan. Ini gambaran emulsifikasi, lihat ini misalkan ini minyak, ini air. Ini kalau dibiarkan saja dia tidak akan bercampur, tidak akan mau berinteraksi. Nah, dengan adanya emulsifier, emulgator, ya, bahan pembuat emulsi yang umumnya dia juga mempunyai sifat surfaktan, ini dapat tergantung volumenya. Ya. Kalau di sini berarti di sini adalah volume yang warna hijau lebih kecil dibandingkan dengan yang warna abu-abu, sehingga yang warna hijau dia terdispersi di dalam larutan abu-abu. Ini emulsi. Kalau begini saja bukan emulsi karena dia tidak ada interaksi sama sekali. Ini gaya kohesinya di sini lebih besar dibandingkan dengan gaya kohesi di sini. Konsistensi fase terdispersi atau fase kontinu dapat berkisar dari cara yang mudah mengalir hingga semi padat. Sistem teremulsi berkisar dari lotion dengan viskositas yang relatif rendah hingga salep krim yang bersifat semi padat. Diameter partikel fase terdispersi umumnya 0,1 hingga 10 mikrometer. Meskipun diameter partikel sekecil 0,01 juga tidak jarang ditemukan dalam beberapa stadium. Ini bahan pengemulsi atau emulgator atau emulsifier secara umum dikelompokkan dari 3, ya, surfaktan, ya, yang diabsorpsi pada antar muka minyak air untuk membentuk selaput monomolekul dan mengurangi tekanan antar muka. Kemudian emulgator juga dapat diminta dari koloid hidrofilik, ya, yang tadi
yang dapat bersifat kemarin kan koloid secara tipe ada 3, koloid liofilic, koloid liofobik, dan association koloid. Ya. Koloid hidrofilik berarti koloid liofilic, solvent loving, ya, pelarut dengan suka dengan pelarutnya. Kalau hidrofilik itu membentuk selaput molekul-molekul sekeliling tetesan-tetesan minyak yang terdispersi dalam emulsi minyak di dalam air. Emulgator juga dapat digunakan atau dalam golongan partikel padat yang terbagi dengan halus yang diabsorpsi pada antarmuka antara dua fase cair tak tercampurkan dan membentuk suatu selaput partikel di sekitar globul terdispersi. Faktor umum ketiga kelompok tadi bahan emulsi, surfaktan, koloid, hidrofilik, dan satu lagi partikel padat yang terbagi dengan halus, membentukkan selaput baik monomolekul, multimolekul, atau partikulat. Beberapa jenis senyawa-senyawa emulgator ini saya ambilkan dari e-book yang sudah saya bagi ya, di Physical Pharmacy Martin ya. Ada triethanol amin aleat, TEA oleat di golongan surfaktan, akasia kemarin koloid liofilic, ya, hidrofilik koloid atau liofilic koloid, gelatin, bentonit, partikel solid, ligum, partikel solid, carbon black, partikel solid. Ini gambaran representasi kombinasi dari emulgator pada interface minyak air dari suatu emulsi. Ya, ini sodium setil asetat, ini kolesterol. Nah, kolesterol, ini minyak. Ya. Sodium setil asetat, sulfat, ya, air. Kemudian sodium setil sulfat, oli alkohol, setil alkohol, sodium oleat. Ya. Kombinasinya. Skematik droplets pada emulsi minyak air menunjukkan orientasi twin dan span pada antarmuka. Ya. Ini air, ini span 80, ya. Ini minyak, rantai hidrokarbon, polieksetilen rantai. Ya. Gel, kenapa disebutkan gel? Karena gel itu dia sekarang saat ini dia dapat menggunakan sistem dispersi suspensi, dapat pula dia sistem dispersinya emulsi, tergantung sistem dispersinya. Ya. Ya, kalau tadi kan kalau suspensi fase dispersinya padatan, kalau emulsi fase dispersinya cairan. Masa terkondensasi yang dilengkapi dan diinterpenetrasi oleh cairan. Jika cairan banyak mengandung matriks koheren, produknya sering disebut jelly. Jika cairan dihilangkan hanya tinggal kerangkanya, gel ini disebut serogel. Ada lembaran gelatin, kita teragakan dan tetesan akasia. Hidrogel, gel yang suka air, mengandung jumlah besar air, tapi tidak larut dalam air. Dan karena sifat-sifat ini, hidrogel sering digunakan dalam rancangan obat topikal. Yang mudah dibersihkan juga. Ya. Obat dari gel tergantung pada struktur fisik, jaringan polimer, dan sifat kimianya. Jika gel sangat terhidrasi, difusi terjadi melalui pori-pori. Dalam gel yang lebih sedikit terhidrasi, obat terlarut dalam polimer dan jangkut di antara rantai-rantai. Tautan silang, cross linking dari gel itu meningkatkan hidrofobisitas suatu gel dan mengurangi kecepatan difusi obat. Gel, massa gel dapat terdiri dari partikel kecil dan bukan molekul besar. Dalam gel aluminium hidroksida, magma bentonit, dan magma magnesia. Struktur gel dalam susun dua fase ini tidak selalu stabil. Gel-gel dapat bersifat teksotropik. Ya. Teksotropik itu apa? Yang membentuk semi padat selama pendiaman dan menjadi cair bila diaduk. Gel juga dapat dari makromolekul yang berada sebagai ungkayan anyaman berbentuk tikar. Nah, representasi of struktur gel. Ya. Partikel yang terflokulasi dalam struktur gel dua fase. B. Network of elongated particles or rods membentuk struktur gel. C. Matted fibers yang ditemukan dalam gel sabun. D. Crystalline dan amorphous regions dalam suatu gel karboksimetil selulosa. Untaian-untaian ini
stereo terikat bersama dengan gaya van der Waals yang lebih kuat sehingga membentuk daerah equistable dan amorf dalam seluruh sistem. Ketika ini gel, ada yang namanya sineresis dan pengembangan. Swelling. Ya. Jika dibiarkan selama beberapa lama, suatu gel sering menciut secara alami, itu sineresis, dan sebagian cairannya tertekan keluar. Fenomena ini disebut sineresis, yang terjadi akibat struktur matriks atau serabut gel yang terus-menerus mengasar sehingga menimbulkan efek penekanan keluar. Sineresis terhadap pada gel makanan dan bertutur mulut gelatin. Keluaran ini terkait dengan pelepasan minyak atau air dari basis gel dan biasanya diakibatkan struktur gel yang tidak sempurna dan bukan karena kontraksi yang terjadi pada sineresis. Kebalikan sineresis, kalau sineresis katakanlah mengkerut, penyerapan cairan oleh suatu gel yang menghasilkan peningkatan volume, itu disebut dengan kebalikan sineresis adalah swelling. Penyerapan cairan oleh suatu gel yang menghasilkan peningkatan volume. Gel dapat mengalami sejumlah tertentu cairan tanpa adanya peningkatan volume yang terukur, dan ini disebut imbibisi. Cairan yang dapat menyebabkan terjadinya pengembangan adalah cairan yang dapat mensolvasi suatu gel. Pengembangan gel protein dipengaruhi oleh pH dan keberadaan elektrolit. Bioavailabilitas dari dispersi kasar bisa dilihat di sini. Satu, bioavailabilitas dari suspensi, dua dari emulsi. Ini dari suspensi, ya. Plasma, waktu, kapsul, suspensi, emulsi. Ya, kapsul emulsi. Ya. Bioavailabilitas dari indoxol, suatu non-steroid antiinflamasi drug dalam beberapa sediaan indoxol. Ya. Indoxol dalam emulsi lebih tinggi dibandingkan dengan suspensi, dibandingkan dengan kapsul. Ini glyovolfin, ya, lebih tinggi bioavailabilitasnya, ya, konsentrasi plasmanya dalam bentuk emulsi jika dibandingkan dengan bentuk kapsul. Mepet banget. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Jam 11.29, 1 menit lagi menuju 11.30. Nggak ada? Saya ini dulu. Pertanyaannya.